Jadi kita akan lanjut di ayat ke-17 sampai 24. Oke, ayat 17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Wah, ini nggak tahu seberapa tinggi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebat di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebat, bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung tutupinya. Sampai di ayat ini kita melihat betapa tingginya banjirnya gitu ya. Air bah ini bukan banjir sembarang banjir. Bahkan gunung aja tutupi, dan ini sampai 15 hasta. Satu hasta itu sekitar 45 cm ya. 45 cm kalau kali 15 berarti berapa itu? 45 cm kali 15, 675 cm. 675 cm berarti sekitar 6 meter. Jadi 6 meter di atas puncak gunung. Nggak kebayang itu gunungnya berapa ribu meter ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ini bukan banjir sembarang banjir. Kalau sekarang kita lihat banjir aja udah sampai bahwa mobil-mobil bergelimpangan, rumah-rumah bisa runtuh kalau saking besarnya. Misal katakanlah tsunami, that's a big one, dan itu sama porak-poranda. Di sini nggak cuma porak-poranda, rata semua gitu ya. Benar-benar bumi kembali ke wujud semula, yaitu bumi penuh dengan air. Cuma bedanya di sini tidak gelap gulita gitu ya. Tapi ini literally kembali ke wujud semula, yaitu bumi awal, yaitu bumi yang dipenuhi dengan samudra. Sebenarnya ini sebuah simbolik ya. Secara simbolik Tuhan itu pengen memulai lagi bumi. Yaitu ini tadi ya, bumi kembali ke wujud semulanya. Jadi Tuhan hanya memulai kembali, meriset ulang apa yang ada di bumi dengan pengecualian Nuh dan seisi bahteranya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeliaran di bumi, serta semua manusia. Oke, di sini aku menemukan sesuatu yang unik, gitu kan. Kenapa aku bilang unik? Kemarin kan aku sempat nyinggung tentang Nephilim. Nephilim, kenapa Nephilim bisa ada di Jericho, keturunannya maksudnya. Orang-orang enak kan keturunannya Nephilim ya. Jadi mereka memang literally raksasa. Waktu para pengintai itu bilang bahwa mereka melihat raksasa kita seperti belalang, ya karena memang mereka raksasa, mereka Nephilim, keturunan Nephilim. Beda dengan beda dengan Goliat dan lainnya. Karena Goliat itu memang orang, dia tidak sebesar Nephilim, dia manusia tapi dia lebih besar dari manusia normalnya. Jadi lebih ke apa ya? Ada namanya penyakit tapi yang kelebihan hormon, jadi gigan itu apa itu? Nggak tahu lah. Gigantisme. Ya kalau nggak salah itu. Oke, jadi ini Nephilim. Nah, kenapa aku melihat ini menarik? Karena disebutkan di sini bahwa lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan manusia, dan binatang liar, dan segala binatang merayap dan yang berkeliaran di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Oke. Terus demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semua yang dihapuskan dari atas muka, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas muka bumi. Susah amat ngomong. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Oke, kita kebayang ya. 40 hari awalnya gitu kan. Ini tentang, bayangin aja tentang yang tadi ya, tentang penyiapan makan. Gimana, kebayang nggak nyiapin makanan untuk katakanlah mungkin ya katakanlah 40 hari, 50 hari, 40 hari. Ternyata 150 hari. Luar biasa ya. 150 hari ternyata. Jadi ada kemungkinan besar bahwa makanan yang mereka bawa mungkin tidak cukup. Gitu ya. Tapi di sini kita tidak melihat bahwa mereka kelaparan, artinya Tuhan cukupkan. Ini seperti kejadian 5 roti 2 ikan mungkin ya.
Jadi Tuhan cukupkan. Oke, kembali kepada Nephilim tadi ya. Kenapa aku bilang ini menarik? Karena di sini Tuhan mengatakan bahwa segala yang ada nafas hidupnya itu mati. Segala yang ada di muka bumi itu mati. Manusia dan hewan dan segala yang bergerak. Artinya ada satu kesimpulan, salah satunya gitu. Ada salah satu kesimpulannya adalah tumbuhan nggak mati. Karena di sini yang diberikan yang mati adalah yang punya nafas hidup dan hewan dan manusia gitu. Jadi tumbuhan tidak termasuk, artinya tumbuh-tumbuhan bisa dikatakan selamat. Ya, artinya akan ada setelah air bah ini surut tuh mereka tidak perlu khawatir tidak ada tanaman karena ternyata di sini mereka selamat, tanaman-tanaman. Lalu yang kedua gitu kan, ini jadi mencurigakan gitu. Kenapa mencurigakan? Mencurigakan apakah jangan-jangan Nephilim itu tidak dihitung makhluk hidup, atau entah karena mungkin karena dia spesies campuran jadi dia tidak terkecualikan dari sini, bisa jadi. But we don't know about this gitu kan. Kita nggak tahu detail tentang Nephilim karena Nephilim hanya disebutkan 2 kali kalau nggak salah, sekitar 2 kali, yaitu di awal kejadian ini, lalu yang kedua itu waktu mau masuk ke Jericho tentang orang-orang Enak. Jadi hanya 2 kali ini Nephilim itu disebut. Jadi kita sebenarnya nggak terlalu penting banget ya, tapi menarik untuk dicari tahu. Mungkin kedepannya akan ada jawaban tentang itu, tapi ya itulah, terlepas dari segala sesuatunya. Oke, jadi di sini kita lihat bahwa 40 hari lamanya air itu meliputi bumi. Lalu setelah itu sudah penuh, itu masih berkuasa lagi atas bumi 150 hari. Jadi katakanlah ini 190 hari. Oke. Ini kalau perhitungannya benar ya. Kecuali kalau perhitungannya adalah 150 hari itu sudah termasuk yang awalnya gitu. Tapi kayaknya yang awalnya tadi tidak termasuk karena 40 hari itu baru hujan. Jadi itu belum berkuasa atas bumi. Gitu ya. 40 hari itu baru hujan. Nah, yang jadi masalah dari sini ini bertambah-tambah terus sampai gunungnya ketutupan. Di sini sangat apa ya? Sebenarnya sangat kurang jelas infonya ya, karena ini lebih banyak info yang diulang-ulang. Seperti itu tinggi menutupi gunung-gunung, terus yang binasalah segala yang hidup dan sebagainya itu juga diulang. Nah, ini juga penting nih. Matilah segala yang ada nafas hidup di dalam hidupnya, segala yang ada di darat. Oke? Yang ada di darat. Jadi kita tahu bahwa tidak ada ikan di kapal Nuh. Oke? Tidak ada ikan, tidak ada makhluk air. Artinya hewan-hewan yang bisa hidup di air atau hewan-hewan yang katakanlah amfibi, mungkin amfibi masih bisa lah ya. Hewan-hewan yang seperti itu yang bisa bertahan di air, mereka selamat. Oke? Mereka selamat. Nah, ini menjelaskan kenapa spesies yang ada di lautan itu jauh lebih banyak daripada yang ada di daratan. Sekarang kita tahu ya, zaman sekarang kita tahu bahwa spesies ikan itu ada ikan dan makhluk laut itu udah tidak terhitung, dan banyak lagi ikan laut dalam yang udah nggak jelas bentuknya, udah bentuknya aneh, itu udah tidak terhitung lagi jumlahnya gitu. Ada yang ikan transparan, ada yang apa ya itu namanya, yang ada lampunya segala itu, ya itulah. Jadi sebenarnya ada banyak sekali spesies laut yang sampai sekarang itu belum teridentifikasi karena saking banyaknya. Itu menjelaskan di sini, itu terjelaskan di sini. Matilah segala yang ada nafas hidupnya dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Oke, jadi yang terhapuskan dari muka bumi pada waktu itu bukan segala makhluk, tapi apa yang ada di darat, yang hidup di darat, karena mereka tidak akan bertahan. Gitu ya. Nah, ini sesuatu yang info yang cukup relevan. Oke, ngantuk menyerang. Oke, ini info yang cukup relevan dengan kenyataan saat ini gitu kan. Dan sefiktif apapun cerita ini, karena banyak orang yang menganggap bahwa cerita Alkitab itu banyak fiktifnya karena tidak masuk di akal katanya sih. Tapi kalau kita lihat di sini ini masuk akal.
gitu ya. Ini masuk akal karena ini terjadi dan kita melihat kenyataannya sekarang. Spesies di daratan itu sangat terbatas dan bahkan nyaris punah. Bahkan beberapa sudah ada yang punah. Tapi di lautan jangan tanya gitu kan. Ada berapa juta, berapa miliar spesies yang ada di sana yang kita nggak tahu. Oke, jadi ini menjelaskan beberapa hal tentang ini ya. Penting nggak? Ya penting gitu kan. Firman Tuhan nggak ada yang nggak penting gitu kan. Tapi yang jadi problemnya adalah seringkali kita tidak menganggap itu penting. Setiap apa yang disampaikan firman Tuhan itu meneguhkan, saling meneguhkan, dan itu membuat kita ini lebih mengenal tentang apa yang Tuhan kerjakan gitu ya. Gitu. Oke. Di sini Nuh tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu berkuasa air. Oke, di sini jadi intinya ya, poin utamanya di sini adalah tinggi airnya itu udah sekitar berapa tadi ya? 600 cm, 600 cm, 6 meter di atas puncak bukit, puncak gunung, bukan bukit ya, gunung tinggi di seluruh kolong langit. Artinya dia sudah melampaui gunung berapa ribu meter itu berarti. Oke, itu air yang cukup banyak. Oke, kita nggak perlu bayangin itu benar-benar literally laut. Oke, lalu itu yang pertama itu kan tinggi airnya luar biasa. Lalu yang kedua adalah bahwa yang dihapuskan dari muka bumi adalah makhluk-makhluk darat. Aku jadi curiga apa Nephilim jangan-jangan bisa berenang. Bisa jadi. Barangkali Nephilim bisa berenang gitu. Atau mungkin dia jangan bisa bernafas dalam air juga. Gak tahu deh. Tapi ya itu satu dari sekian kemungkinan yang mungkin terjadi ya. Tapi pasti ada alasan kenapa Nephilim punya keturunan di Jericho gitu ya. Lalu kita yang terakhir adalah bahwa masa banjir ini itu lebih dari 150 hari. Lebih dari 150 hari. Dan ini sangat, kalau aku jadi Nuh mungkin aku akan bingung ya, karena wow. Ini sampai sekarang belum reda-reda nih banjirnya. Makanan tinggal berapa ya? Kalau kita secara logis paling gitu ya. Tapi di sini tidak ceritakan Nuh kuat, tidak ceritakan Nuh kenapa-napa, kelaparan atau gimana. Yang artinya Nuh hanya menjalani hari-harinya di dalam bahtera dan makan dan minum secukupnya. Dia menikmati apa yang di situ. Dia bersyukur dengan apa yang dia punya di situ. Dan selebihnya adalah Tuhan yang menjaga mereka. Kalau yang pernah lihat film Noah, di situ sangat disayangkan bahwa mereka menggambarkan Noah itu dengan penuh kemanusiaan. Maksudnya penuh kemanusiaan itu gimana? Maksudnya kemanusiaan adalah penuh dengan sifat manusiawi, penuh dengan sifat duniawi. Kenapa Pak aku bilang begitu? Kan di situ kalau kita lihat waktu Nuh mendapatkan nubuatan dari Tuhan tentang air bah, bahwa Tuhan kecewa dengan apa yang manusia-manusia lakukan. Nuh ikutan kecewa di film itu ya. Ini kita bahas film ya. Nuh ikutan kecewa, Nuh ikutan merasa pahit dengan dunia ini, dan itu berdampak luar biasa ekstrim pada proses ini ya, pada proses mereka diselamatkan. Kenapa aku bilang gitu? Di film itu kita diceritakan bahwa Nuh itu hampir membunuh cucunya sendiri. Karena dia merasa bahwa semua orang yang lahir di tanah itu sebelum banjir itu harus dimusnahkan. Ini ada pemikiran yang kacau yang terjadi karena Nuh dalam film itu merasakan tekanan yang luar biasa adalah tanggung jawabnya dia sebagai penerus bumi, sebagai the new Adam and Eve. Dia merasa bahwa dia tuh seakan-akan seperti Adam dan Hawa yang baru di bumi yang baru.
Dan waktu itu dia merasa tertekan karena loh ini bayi ini tidak seharusnya lahir di sini gitu kan. Ya entahlah itu inspirasi filmnya gimana, cuman itu tidak senada dengan firman Tuhan karena di sini firman Tuhan menyatakan bahwa Nuh itu tipe yang sangat taat dan dia bukan tipe yang mudah gusar gitu. Dia bukan emotional type person. Jadi bukan orang-orang yang mudah terbawa emosi, bukan orang-orang yang mudah terganggu dengan kondisi. Karena dengan segala cerita yang ada di sini kita bisa melihat bahwa dia begitu tenang. Sekarang kan nggak manusiawi ya sebenarnya. Ya tapi memang gitu. Waktu kita ngikut Tuhan, kadang-kadang mungkin kita akan merasa kita tidak lagi seperti manusia normal. Kenapa? Karena manusia normal dalam bayangan kita adalah manusia-manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekhawatiran, kadang-kadang moody. Tapi waktu kita diperbarui oleh Tuhan, bukankah kita diberikan karunia untuk mengendalikan diri, kita diberikan iman yang mengatasi kekhawatiran. Jadi kadang-kadang orang lihat kita nggak normal sih gitu kan. Orang normalnya kalau kondisi begini ya begini, tapi kok kamu begini, nggak masuk di akal gitu kan. Tapi di sisi lain kita harus melihat bahwa ini adalah kita yang seharusnya. Kenapa begitu? Apa sih sebenarnya kekhawatiran itu? Kekhawatiran itu kan sebenarnya didapatkan setelah kita jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa sebelum dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia nggak pernah khawatir apa-apa. Setelah dia makan, dia terbuka matanya, dia bisa melihat, dia tahu apa yang baik dan yang jahat. Barulah dia merasa khawatir. Dia merasa takut, dia merasa khawatir. Jadi sebenarnya waktu Tuhan itu memperbarui budi kita, akal budi kita untuk kita tidak lagi takut, kita tetap tenang dalam hadirat Tuhan, itu bukan berarti Tuhan mengubah kita menjadi makhluk yang bukan manusia. Tuhan yang mengembalikan kemanusiaan yang hakiki, kemanusiaan yang sesungguhnya. Kita seringkali beranggapan bahwa kemanusiaan itu ya tentang kita memperhatikan orang dan sebagainya, tapi sifat manusia sendiri sebelum dia jatuh ke dalam dosa itu loh yang berusaha Tuhan balikkan. Manusia yang murni, manusia yang tulus, manusia yang tidak khawatir, manusia yang begitu percaya dengan Tuhan. Gitu ya. Itu yang pengen Tuhan kembalikan. Jadi kita bisa belajar di sini bahwa Tuhan itu begitu care dengan Nuh. Tapi di sisi lain kita lihat ya, betapa Tuhan itu intoleran dengan segala kejahatan. Dan kalau kita berada di sisi baiknya Tuhan, gak perlu khawatir. Aku berani bilang bahwa Tuhan adalah orang tua terbaik bagi anak-anaknya. Tapi Tuhan adalah musuh terburuk bagi orang yang melawannya, gitu ya. Tuhan itu adalah orang tua yang terbaik. Dia akan menjaga, dia akan melindungi, dia akan menyediakan bahkan lebih daripada yang bisa kita bayangkan. Dia mengasihi, merawat. Tapi di sisi lain, waktu kita berada pada sisi buruknya Tuhan, aku gak bilang Tuhan punya sisi buruk, tapi pada bagian di mana Tuhan tidak bisa ditolerir, yaitu kebenaran, yaitu kebajikan, yaitu kasih. Dan kita mengambil posisi sebagai musuhnya Tuhan, melawan Tuhan. Siapa yang membela? Kalau Tuhan marah, siapa yang akan menolong kita? Jadi di sini ada pesan-pesan tersembunyi menurut aku ya, kayak katakanlah Easter egg gitu ya. Bahwa Tuhan pengen menunjukkan bahwa betapa Tuhan tuh sayang, betapa Tuhan tuh care dengan umat yang dikasihinya, yang disayanginya. Tapi Tuhan bisa menjadi tegas jika seseorang itu sudah keluar jalur. Sebenarnya waktu Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan itu tidak hanya melakukan sesuatu, tapi mengizinkan. Kalau yang ini ya kasusnya Nuh ini, dia kan bencana alam dan itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan. Tuhan izinkan tingkapnya terbuka, Tuhan izinkan mata airnya terbuka. Karena mau gak mau sebenarnya kita harus menyadari bahwa bumi dan segala isinya ini bisa bertahan itu karena Tuhan yang jaga. Tuhan yang hold bumi itu tetap bulat, Tuhan yang hold
bumi tetap ada porosnya, dan alam semesta tetap berputar pada revolusinya ya. Tapi di sini Tuhan izinkan itu terbuka. Sumber air sudah terbuka di mana-mana gitu kan. Terus hujan turun itu atas izin Tuhan. Jadi kita perlu belajar di sini bahwa jika Tuhan sudah melepaskan perlindungannya, habis kita. Nuh bisa bertahan kan Nuh dilindungi oleh Tuhan. Apakah kapalnya bisa bertahan? Kita tahu kapal yang dipilih, kayu yang dipilih kemarin adalah kayu yang cocok untuk kapal. Tapi di sini kita harus ingat siapa yang bikin kapalnya. Yang bikin kapalnya adalah Nuh. Orang yang gak pernah bikin kapal. Tuhan cuma ngasih ukuran sama bahannya. Dia nggak tahu cara bikinnya. Apakah ada jaminan bahwa kapal itu tidak akan hancur waktu terangkat, gitu kan? Nggak ada jaminan di situ. Nuh hanya taat. Selebihnya Tuhan yang handle. Itu ya. Jadi kita tahu betapa dahsyatnya waktu Tuhan mengizinkan sebuah cobaan itu datang, atau di sini Tuhan sudah memutuskan bahwa Tuhan akan menarik perlindungannya dari manusia. Dan itu luar biasa. Kita jangan sampai berada di sisi yang itu. Beradalah di sisi intim dengan Tuhan, di sisi yang penuh dengan kasih-Nya. Jadi jika Tuhan menawarkan tempat yang baik, kenapa kita memilih tempat yang buruk? Jika Tuhan menawarkan Taman Eden, kenapa kita milih untuk keluar ke dunia? Jika Tuhan menyediakan roti bagi kita, kenapa kita memilih mencari ular di belantara? Aku bilang gini, ini sering terjadi. Ada orang-orang yang bahkan mereka rela bertapa, mereka rela berpuasa, mereka rela memberikan persembahan demi mendapatkan kesaktian, pencerahan, dan lain sebagainya. Jujur aku sangat bosan dengan hal seperti itu. Karena apa? Karena waktu Tuhan menawarkan itu, tidak semua orang mau merespon, gitu kan. Waktu Tuhan menawarkan bahwa percayalah kepada aku dan aku akan memberikanmu kuasa. Cari dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan padamu. Tuhan minta kita percaya supaya dia akan memberikan kuasa yang baru dalam rohnya. Tapi pada kenyataannya, percaya pada Tuhan itu lebih sulit daripada percaya pada klenik atau pada uang, pada teman. Nggak habis pikir gitu dengan banyaknya yang terjadi, banyaknya orang yang masih tersesat. Kapan hari ada korban pembunuhan karena penggandaan uang dan sebagainya, ya kali uang digandain gitu. Itu kan mindset pertama udah keliru duluan gitu. Tapi seriously gitu kan, ini benar-benar menurutku nggak make sense untuk kita sebagai manusia berpikiran seperti itu. Kembalikan kepada hakikatnya, ya. Kembalikan kepada hakikatnya. Tuhan itu siapa, kita itu siapa, bagian kita apa. Dan kalau kita mendapatkan kasih Tuhan itu privilege. Jangan dipertanyakan, itu privilege. Gak perlu kita tanya, gak perlu tanya itu maksudnya gak perlu kita tanya, iyakah aku dikasih? Ya iya pasti. Kalau gak dikasih kita gak akan lahir ke dunia juga gitu. Semua yang Tuhan izinkan hadir di dunia itu adalah pribadi-pribadi yang dikasih Tuhan. Meskipun jalannya beda-beda, perjalanannya untuk menjadi seseorang itu beda, gitu ya. Jadi kita jadi udah mulai ngelantur kemana-mana gitu kan, karena ada banyak hal yang menjadi inspirasi di sini. Meskipun kesannya di sini hanya menceritakan tentang air bah. Itu pentingnya kita ngulik firman ya. Jadi kadang-kadang firman yang sepele menceritakan tentang sejarah, tapi kita bisa makna itu dengan hal yang lain. Kadang ada yang merasa bahwa wah ngaco nih firman Tuhan, masa digituin. Tapi justru gini ya, firman Tuhan itu kan pedang bermata dua ya. Dia ini menusuk ke arah yang tepat, tapi bisa dengan perspektif yang berbeda gitu. Dan itu yang perlu kita pelajari gitu ya. Oke, yang ini cukup sampai sini, kita akan ketemu lagi di hari berikutnya. God bless you.